وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, lanjutkan kajian kitab kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyid Turuqil Khair, atau bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan atau ibadah di dalam Islam ini variatif, banyak sekali ya, yang tujuannya adalah supaya kita tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan di sisi lain jalan kebaikan itu banyak. Ya, bagi orang yang bisa memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, maka silahkan. Maka orang yang sedikit bacaan Al-Qur'annya kemudian gemar puasa sunnahnya, silahkan. Atau orang yang mampu di dalam memperbanyak zikirnya, silahkan. Atau orang yang mampu memperbanyak sedekahnya, silahkan. Dan masih banyak jalan yang lainnya. Dan kita telah membaca kemarin hadis yang ke-119. Tersisa adalah faedah yang terdapat di dalam hadis tersebut. Dan baik apabila kita mengulang kembali hadis tersebut, nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Tafadhal, man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa ahfid qulubana wa amalana. Warham masyayikhana wa malikina wal muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah as-salis anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq wa wajadtu fi masabi'i a'maliha an-nurqa'atu takunu fil masjidi latifan. Rawahu Muslim. Nah, hadis yang ketiga di dalam bab ini dan 119 dalam kitab ini, Nabi SAW, yaitu anhu dari perawi sebelumnya, yaitu Abu Dzar. Dari Abu Dzar, beliau mengatakan qala Nabi SAW, dari Nabi SAW, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku atau perbuatan-perbuatan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Ya. Dan aku menemukan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara deretan amal kebaikan, di situ aku temukan adalah al-adza yumatu 'anit tariq, gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ya, termasuk amal kebaikan, yaitu gangguan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku menemukan di dalam deretan amal yang buruk, an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan, yaitu lendir ya, atau ingus yang dibuang di masjid kemudian tidak dikubur oleh pelakunya. Disebutkan tudfan atau dikubur karena pada zaman tersebut alas masjid Nabi itu adalah pasir.
Adapun pada zaman ini sesuai dengan medianya, ya tidak bisa dikubur. Mungkin kita pecahkan apa ini keramik ini kemudian ditumpukkan begitu, ini adalah sunnah, tidak. Intinya adalah al-izalah, yaitu disingkirkan, bisa dengan diusap atau dengan media yang lain, yang penting ada atau kotoran tersebut hilang. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dan rasulnya ini memperhatikan amal-amal umatnya, ya. Allah dan rasulnya ini memperhatikan amal-amal umatnya, karena di dalam redaksi hadis tersebut disebutkan uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, ya. Maka bisa kita simpulkan Allah dan rasulnya di situ ya memperhatikan atau mengetahui amal-amal umatku. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah a'malul hasanat kullu amalin fihi khair. Amal kebaikan adalah seluruh amal yang positif walaupun kecil nilainya di hadapan manusia. Walaupun kecil nilainya di hadapan manusia. Contohnya seperti tadi di dalam hadis al-adza yumatu 'anit thariq, ada gangguan yang disingkirkan dari jalan. Mungkin ketika kita melihat orang yang menyingkirkan gangguan, menyingkirkan sampah atau menyingkirkan gangguan yang lainnya dari jalan, nampak seperti amal yang biasa-biasa saja. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu hal yang bisa memberatkan timbangan. Ya, begitu juga amal keburukan, masih di poin yang ini, amal keburukan adalah seluruh amal yang negatif walaupun kecil nilainya. Ya, walaupun kecil nilainya. Tadi contohnya di dalam hadis apa? Ludah atau ingus yang dibuang di masjid tapi dibiarkan, tidak sempat dihilangkan. Ya. Maka ketika kita tidak sengaja, ya tentu kita nggak mungkin menyengaja membuang ingus atau ludah di masjid, tidak sengaja. Kadang terlempar, maka segera hilangkan, Faedah berikutnya dari hadis ini, anjuran untuk memperbanyak amal saleh. Anjuran untuk memperbanyak amal saleh. Ya. Dan tidak bisa diremehkan amal saleh tersebut. Ya, walaupun tadi disebutkan gangguan yang ada di jalan kemudian kita singkirkan. Ini ketika kita lihat ada gangguan, singkirkan, hitung-hitung lumayan, tambah-tambah apa? List amal saleh. Tambah pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, anjuran untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Anjuran untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menghindarkan sesuatu yang membahayakan manusia. Dan menghindarkan sesuatu yang membahayakan manusia. Ya. Mana yang lebih afdal, beramal untuk diri sendiri atau sebuah amalan yang sifatnya bermanfaat bagi manusia? Salat sunnah atau sedekah? Salat sunnah atau sedekah? Mana yang lebih afdal? Loh, dua-duanya Ustaz. Oh iya, enggak tanya. Ini kalau dua-duanya berbenturan, mana yang didahulukan? Di mana? Kenapa? Apa kaidahnya? Kemarin
Iya, kaidah. Nah, ahsan ini benar. Itu kaidahnya adalah amal yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih diutamakan daripada amal yang bermanfaat untuk diri sendiri. Daripada amal yang bermanfaat untuk diri sendiri. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, ayyuhuma afdal, ayyuhuma ahabbu ilaik? I'tikafu fi Masjidin Nabawi aw raddu 'ala al-mubtadi'? Mana yang lebih engkau pilih wahai imam? Ya, i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi atau membantah kelompok-kelompok yang menyimpang? Atau membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Kata Imam Ahmad, jika saya i'tikaf di Masjid Nabawi loh i'tikafnya, 1 bulan, pahalanya saya ambil sendiri. Tapi kalau saya menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di umat ini, setiap orang yang mendengarkan perkataan saya dan mengikuti saya juga mendapatkan pahalanya. Mana yang lebih baik? Yang kedua lebih baik. Ya. Tapi ketika kita itu amalan yang wajib, contoh seperti sholat fardu. Sholat fardu ya beda. Sholat fardu wajib. Ya, ini adalah amalan-amalan yang sunnah yang berbenturan. Karena amalan yang banyak itu sifatnya apa? Sunnah. Ya, yang wajib sedikit. Yang wajib sedikit. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, yang bagi ihtiramul masajid wa tanzihiha. Wajib memuliakan masjid. Ya, kata Nabi SAW, kalau ada ludah di masjid segera dihilangkan atau dikubur. Ini pelajaran kepada kita, wajib memuliakan masjid. Apakah dalam perkara ludah saja? Tidak. Persepsinya adalah jika perkara ludah saja diperhatikan, ludah yang kecil barangkali jatuh ke masjid itu diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi yang lebih besar dari itu. Apalagi yang lebih besar dari itu, wajib memuliakan masjid dan membersihkan masjid, ya. Maka akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membangun masjid, hanya bangunannya saja kemudian dibiarkan. Ya, kemudian dibiarkan, tidak dirawat. Dari sisi kebersihannya, apalagi dari fungsinya masjid untuk tempat ibadah tidak dimaksimalkan. Di antara fungsi masjid juga untuk intisyarul ilm, menyebarkan ilmu, tidak dimaksimalkan dan seterusnya. Maka akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kembali lagi, mana yang lebih afdal? Ada uang dibuat bangun masjid tapi tidak dirawat, atau dibuat sedekah kepada fakir miskin? Atau dikasihkan antum hadiah? Mana yang lebih afdal? Antum tahu jawaban yang kedua. Baik. Nah, wasil haditsun ba'dahu. ناسا ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي عين أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. فكذلك إذا
وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Hadis yang keempat di dalam bab ini dan 120 dalam kitab ini, anhu, dari Abu Dzar juga, anna nasan qalu, bahwasannya ada manusia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu ya Rasulullah sudah mendahului kita pahalanya. Ya, sudah mendahului kita pahalanya. Yusalluna kama nusalli. Ya, mereka salat, kami pun salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami bisa puasa sama. Ya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah karena uangnya banyak. Sedangkan kami tidak, ya Rasul. Ya. Inilah alasan para sahabat. Antum lihat di sini. Mereka orang yang fuqara, orang yang miskin dari para sahabat melihat orang kaya bukan melihat hartanya. Melihat apa ya? Amalannya yang dilihat. Ya. Bukan dari simpanan hartanya yang mereka iri, tidak. Tapi harta yang bisa didermakan di jalan Allah. Ini pelajaran penting bagi kita, ya. Dan ini termasuk metode beragama yang benar di dalam bab harta. Yang seharusnya seorang muslim meletakkan iri di dalam hatinya untuk saudaranya untuk amal kebaikan. Bukan hanya sekedar hartanya, tapi amal kebaikannya yang bisa dia lakukan dengan harta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian juga bisa sedekahkan? Ya. Apa kata Nabi? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, ini sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah kata Nabi. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah. Atau setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, ini adalah sedekah. Ya, bayangkan murahnya Islam. Kita tidak perlu keluar uang, kita hanya mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, atau zikir yang lainnya, sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Ya. Dan mengajak manusia berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Melarang manusia berbuat mungkar ini juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika engkau menggauli istri itu juga sedekah. Subhanallah, ya. Bud'un itu adalah kelamin wanita. Ya, fi bud'i ahadikum yang dimaksud adalah menggauli istri kalian ini juga sedekah. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Kok bisa ya Rasulullah? Seseorang memuaskan syahwatnya kemudian dapat pahala? Dijawab oleh Nabi SAW. Ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian jika syahwat itu dilampiaskan kepada tempat yang haram? Bukankah berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Oleh karena itu, jika dilampiaskan di tempat yang halal, maka dia berpahala. Maka dia berpahala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ya, nisa'ukum, istri-istri kalian,
harthun. Harthun itu makna aslinya adalah tanah yang subur. Dan harthun diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kubul wanita. Karena dari situlah tempat subur atau tempat bisa melahirkan keturunan. Diibaratkan dengan bahasa tanah yang subur, harthun lakum, bagi kalian. Nisa'ukum harthun lakum. Al-Baqarah ayat berapa? 223 kalau nggak salah. Nisa'ukum harthun lakum. Istri-istri kalian itu adalah tanah yang subur bagi kalian. Ya. Tanah yang subur perlu digarisbawahi. Ini juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan faraj atau kelamin bagi laki-laki di tempat yang subur. Dan ini termasuk larangan menempatkan kelamin di tempat yang tidak subur, alias dari jalan belakang, dubur. Ini dilarang. Karena kata Allah, di tempat yang subur yang bisa melahirkan keturunan. Haram ditempatkan di tempat yang tidak subur, baik di tempat wanita maupun laki-laki. Ya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ya wanita-wanita kalian sesuai kehendak kalian. Sesuai kehendak kalian dengan syarat di tempat yang halal. Dengan syarat di tempat yang halal. Wa qaddimu li anfusikum. Dan maksudnya qaddimu li anfusikum secara bahasa maknanya adalah dahulukan diri kalian. Kata para ahli tafsir yang dimaksud adalah niatkanlah di dalam hati kalian ketika mendatangi istri kalian itu dengan niat berbuat baik. Dengan niat apa? Beramal soleh. Kok bisa? Iya caranya. Niat amal baik dengan menggauli istri. Pertama, nafkah batin. Jelas ya? Jadi kalau kita mendatangi istri hanya niatnya memuaskan syahwat, kurang. Saya ingin membahagiakan istri saya. Yang kedua, raja'an lidurriyatin salihah. Mengharap keturunan yang saleh dan salihah. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan doa sebelum berhubungan suami istri untuk menjauhkan diri dari apa? Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya dan istri saya dari syaitan atas sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Ya. Qaddimu li anfusikum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, datangilah istri kalian dengan berniat beramal saleh. Subhanallah. Ya. Dan ayat ini datang setelah ayat haid. Saya jelaskan sekalian, ayat ini datang setelah ayat haid. Allah mengatakan pada ayat sebelumnya, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Ya, mereka bertanya kepadamu, para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid, wanita yang haid. Ya. Kenapa mereka bertanya? Surat Al-Baqarah ini surat yang turun di kota Madinah. Surat Madaniyah, bukan Makkiyah. Sehingga kondisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah pada waktu itu banyak melihat praktek-praktek orang Yahudi. Kan mereka kumpul dengan orang Yahudi di kota Madinah. Alisa kadzalik? Ya betul ya. Kumpul dengan kumpul dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi kebiasaan mereka, dan ini tertera di dalam kitab suci mereka. Ketika wanita mereka haid, mereka keluarkan dari rumah. Ada ruangan khusus di depan untuk wanita haid, diletakkan situ. Ya, tidak diperhatikan selama waktu haidnya. Kita dari kisah ini, terutama ibu-ibu, bisa menilai siapa yang lebih memuliakan wanita. Seluruh agama cek. Ya, seluruh agama.
Ini ahlul kitab. Ibaratnya agama yang paling terbaik, jangan Islam ya, Islam tentu yang paling benar. Kalau orang di antara kafirin, yang paling baik siapa? Ahlul kitab. Dan ini tertera di dalam Ahdul Qadim atau perjanjian lama. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru Injil. Yahudi beriman terhadap Taurat dan tidak kepada Injil, tapi Nasrani beriman kepada keduanya. Di dalam Taurat disebutkan bahwasanya wanita yang haid ya ini harus diasingkan karena yang dianggap najis bukan darahnya saja, tubuhnya pun ikut najis, sehingga jika ada najis di dalam rumah nggak bisa dibuat ibadah rumah. Nah, begitu. Maka harus disingkirkan najis tadi. Nah, dianggap najis orangnya. Ya, ini ibu-ibu supaya tahu Islam sedang memuliakan wanita. Kemudian disebutkan juga di sana bagi wanita yang nifas yang melahirkan, yang nifas, jika anaknya laki-laki, dia harus diasingkan, diusir selama 7 hari. Tapi kalau anaknya perempuan 14 hari diasingkan, ibu tadi diasingkan 14 hari ya. Tapi Islam tidak. Allah mengatakan qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil haid. Ya, fil mahid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu hanyalah adza, kotoran, najis. Ya, apanya yang najis? Darahnya saja. Orangnya tidak. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istri kalian ketika haid. Apa yang dimaksud di sini? Jangan digauli. Apakah kemudian dijauhi, diasingkan? Tidak. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah berjumpa dengan ibunda Aisyah ketika beliau haid dengan syarat tidak jima, tidak digauli. Ya. Kemudian Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathhur. Janganlah kalian mendekati mereka kecuali setelah yathhur, setelah darahnya berhenti. Ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan datangi mereka dari tempat yang Allah perintahkan. Tempat yang Allah perintahkan, kata para ulama, ini bermakna kubul. Kedua bermakna waktunya kapan. Kubul itu jalan depan. Kedua waktunya kapan? Tadi waktunya disebutkan berapa kapan? Wanita sudah selesai haidnya boleh digauli? Atau ada syarat lain? Ya, setelah bersuci. 2 jadi. Darahnya berhenti plus setelah mandi baru kembali seperti kondisi semula. Nah, ini luar biasanya Islam di dalam menghindarkan diri dari keburukan dan mensucikan pemeluknya, baik laki-laki maupun wanitanya. Nah, bagaimana kata para ulama, ketika keluar darah haid, haram hukumnya digauli. Haram hukumnya laki-laki meletakkan farajnya di kemaluan istrinya, haram. Kenapa? Ada najisnya. Jika dari jalan depan itu dilarang dan najisnya sifatnya temporary, di dalam beberapa waktu hilang. Ya. Kalau jalan belakang itu sudah memang tempatnya najis. Enggak temporary. Tapi apa? Permanen itu tempatnya najis. Maka enggak boleh diletakkan faraj di situ karena itu tempatnya najis. Kalau dari jalan depan boleh, dengan syarat kalau ada najisnya enggak boleh. Ya. Bisa dipahami dari sini? Nah.
Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kaum muslimin berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang punya harta ini sudah mendahului kita ya Rasulullah. Ya. Ini hendaknya kaum muslimin mencontoh mereka, berlomba-lomba dalam berbuat baik di dalam perkara akhirat yang lebih utama. Ya. Adapun ya kaum muslimin yang fokusnya hanya di dalam perkara dunia, ini sungguh sangat disayangkan. Habis waktunya. Ya. Dan mereka akan menyesal ketika sudah melihat secara ilmu yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, atau melihat secara ainul yakin, melihat dengan kasat mata sendiri, ternyata benar adanya alam barzakh, benar adanya negeri akhirat. Oleh karenanya banyak dari ayat Al-Qur'an mengatakan mayit yang sudah meninggal dunia, rohnya mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Ya, kembalikan kami ke dunia. Dan ini nggak mungkin terjadi. Jangankan sudah meninggal dunia, orang yang sudah tua, yang sudah melemah tubuhnya, akan banyak penyesalan. Seandainya saya dulu begitu, seandainya saya dulu begitu, dulu belum mikir banyak, saya hafal Al-Quran enak, ternyata tak buat apa? Mancing. Ya. Dulu saya masih fresh tenaganya, kalau mau ke masjid terus berkali-kali, majelis ilmu berkali-kali, ternyata saya buat hanya apa contohnya, main game dan lain sebagainya. Ya. Akan menyesal ketika jangankan meninggal dunia, di usianya sudah tua akan menyesal. Nah, oleh karenanya sudah sepatutnya kita berbuat baik, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Perbuatan baik itu banyak. Perbuatan baik banyak, walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini, orang-orang fakir kaum muslimin, ya, orang-orang fakir kaum muslimin pada zaman sahabat, ini merupakan contoh ya. Orang-orang fakir kaum muslimin pada zaman sahabat, mereka iri terhadap orang-orang kaya pada hartanya, tidak, pada sedekahnya. Ya, pada sedekahnya. Ya, banyak sekali kaum muslimin zaman ini buat kelas-kelas bagaimana supaya usahanya itu omsetnya bertambah. Ya, bagaimana supaya bisa buka cabang barangkali. Dan yang lain-lain orientasinya hanya menambah harta. Kenapa tidak diselipkan di situ kelas untuk menambah omset plus menambah jumlah sedekah? Kelas menambah omset, kemudian ada target bangun masjid barangkali, bangun tempat belajar barangkali, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa tidak demikian? Hanya fokus di apa? Pengembangan omset, usaha dan lain sebagainya. Ya, ini harusnya diperhatikan. Ya, banyak dari pengusaha-pengusaha kaum muslimin, masya Allah, kalau kelas bisnis soft pertama dia. Soft pertama, ada flyer, akan ada apa? Biasanya bahasa scale up. Ya, scale up, kemudian bayar lagi, bayar 250.000, kalau duduk depan 1 juta, bayar cash. Investasi ini Ustaz. Bayar 1 juta nanti dapatnya lebih. Subhanallah. Ya, flyer kedua, ketiga habis semua. Giliran flyer, ya, nanti ada kajian apa tuh? Riyadhus Shalihin ya. Ya, scroll skip sudah. Atau kajian yang lain barangkali. Intinya ketika orientasinya akhirat sudah berubah. Ya. Mana ruh Islamnya? Mana yang dikatakan bahwasanya kaum muslimin fabidzalika falyatanafasul mutanafisun. Orang-orang Islam itu hendaknya dengan akhirat mereka berlomba-lomba. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah.
Ya, idza ra'aita rajulan ya yunafisuka fid dunya yunafisuka fil akhirah fanafishu. Kama ya. Ketika engkau melihat seseorang yang mendahuluimu di dalam perkara akhirat, segera dahului dia. Dahului lagi dia. Wa idza ra'aita rajulan yunafisuka fi amri dunya faqallidhu fi 'unuqi. Faqallidha fi 'unuqi. Jika engkau melihat seseorang mendahuluimu di dalam masalah dunia, kalungkan dunia tadi kepadanya. Ambilan ini, pek ini, katanya orang silahkan ambil dunia. Tapi kalau urusan akhirat, dahului. Ya. Ini kita dengar ini, saudara kita sudah bisa membedakan antara dha dan tha. Kita santai aja. Waktu masih panjang, Ustaz. Hanya sekedar huruf dha dan tha. Pakai dalil lagi, ya, bahwasanya al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil barar. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat. Ya. Bersama derajatnya bersama malaikat. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'un. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata, falahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Ini saya terbata-bata baca Al-Qur'an, saya dapat 2 pahala. Benar seperti ini? Tidak seperti ini pemahamannya. Dia mendapatkan pahala karena kesungguhannya memaksa diri terus belajar, bukan berhenti. Ya, bukan berhenti. Itu hanya dalam masalah membaca Al-Qur'an, belum masalah yang lainnya. Ya. Kata salah seorang yang taubat dari dosanya, seorang wanita yang taubat dari dosanya, mengatakan kepada suaminya, nahnu ana battalun wa nahnu battalun. Kita ini sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Kita ini sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Nah, faedah berikutnya dari hadis ini, yusrul Islam wa suhulatihi. Yusrul Islam wa suhulatuhu, fa kullu muslimin yajidu fihi ma ya'lamuhu li yuti' Allah. Hadis ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Ya, menunjukkan kemudahan agama Islam. Maka setiap muslim pasti bisa melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Tadi orang-orang fakir mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini sholat, kami juga sholat. Sama. Mereka puasa, kami puasa. Tapi giliran sedekah kami nggak bisa. Gimana Rasulullah? Diajarkan oleh Rasulullah. Ucapkan subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu akbar sedekah. Ya. La ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Masih banyak jalan-jalan kebaikan. Ini menunjukkan apa? Kemudahan agama Islam. Ya, pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Adzan dulu, tafadhol. Barakallahu fiik. Kemudian faedah berikutnya, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin semuanya sama saja diperintah untuk memperbanyak ibadah, ya, atau berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tidak ada bedanya di antara mereka. Walaupun mungkin sebagian bisa melakukan, contohnya zakat bagi orang-orang kaya, dia bisa haji, umrah. Orang yang miskin tidak. Tapi jalan kebaikan tidak tertutup, masih banyak. Ya, dua-duanya tetap diperintahkan untuk memperbanyak ketaatan. Nah, insyaallah sampai di sini materinya. Apabila juga ada yang mau ditanyakan, barakallahu fiikum. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.